Senin 27 November 2023. Kita cek and dicek lagi kurma rempek karena sudah 3 hari ditinggalkan. Sudah 3 hari tinggalkan, dan ini perkembangannya. Ini yang kemarin dinikahkan ya, di sebelah sana juga ada. Terus yang ini itu juga dinikahkan. Itu yang kuning itu tidak ada bijinya karena pernikahannya tidak sempurna, sedangkan yang itu padat sekali. Tuh kalau nggak diikat itu akan patah. Ini juga pada jadi. Tuh buah-buahnya ya. Oh, kalau yang ini tambah parah. Tuh tambah seru dunia persilatan kalau yang ini. Yang ini apa lagi? Nah, itu lagi. Jadi begitu ya saudara-saudara ya. Kurma-kurma di Lombok Utara modelnya seperti ini. Enggak mau jenis apa saja, berbuah sepanjang tahun. Ada yang sudah kuning seperti itu, ada yang baru dikawinkan, dan ada lagi mayang yang baru nongol. Nah, kan gitu. Itu saudara-saudara. Kenapa bisa begitu? Berulang kali gua sampaikan. Itu dikarenakan Indonesia tidak punya musim dingin ya. Kalau Indonesia punya musim dingin seperti negara-negara produsen kurma, maka kurma-kurma di Indonesia akan berbuah sepanjang tahun. Terus apakah seluruh wilayah di Indonesia akan sama kualitasnya? Jelas tidak ya. Kita tanam kurma di seluruh wilayah Indonesia terus kualitasnya akan sama? Jelas tidak. Kenapa? Klimatologi setiap daerah itu berbeda-beda ya. Klimatologi itu perubahan atmosfer ya. Tidak sama dia. Jenis tanah di Indonesia juga berbeda-beda. pH tanah di Indonesia juga berbeda-beda. pH air di Indonesia juga berbeda-beda. Sedangkan setiap tanaman itu memiliki ukuran dan takarannya. Ada tanaman yang suka dengan pH di bawah 6, bahkan 4 dia malah subur. Kalau di Palembang namanya pohon gelam. Pohon gelam itu malah akarnya mengeluarkan eleopati, mengeluarkan asam. Dia paling senang dengan asam. Gelam nggak ada di Lombok Utara, kan gitu. Karena apa? Karena pH di sini tinggi. Jadi bertani itu juga dengan ilmunya, saudara-saudara, bukan dengan nafsu. Kalau nafsu sih semua yang ada di orang kita juga kepingin ya. Nah, apa saja yang ada di orang juga kita kepingin. Lihat orang kaya juga kepingin kaya kita. Lihat orang sukses kita juga kepingin sukses. Tetapi kalau nggak tahu ilmunya orang sukses kita nyusup. Gitu ya. Sekali lagi, Wadola buka tawaran perkebunan kurma Uku Adatu, pola nyakap di lahan terpilih yang sudah gua petakan. Dan lahan terpilih itu terbatas. Anda telat, ya jangan salahkan gua yang tidak mengumumkan.
termasuk negara-negara produsen kurma yang setiap tahun mengekspor kurma ke Indonesia. Indonesia ini dari zaman kuda sampai dari zaman kuda gigit besi sampai kuda gigit roti, tempat Anda berjualan. Anda tidak ingin kehilangan pasar, Anda bergabung membangun perkebunan kurma Batu Pola Nyakap di NTB. Kalau tidak, Anda pasti kalah bersaing. Kenapa? Biaya transportasi dari daerah Anda membawa ke Indonesia itu jelas mahal. Tapi kalau Anda bikin kebun di pasar, Indonesia ini pasar, Anda bikin kebun di pasar, tentu Anda juga akan diuntungkan. Cuman bedanya kalau Anda berkebun di negara Anda, keuntungan itu hanya untuk negara Anda sendiri. Tapi kalau berkebun di sini kita berbagi. Baginya apa? Harga kebun kita bagi 3. Modal sepertiga, pemilik lahan sepertiga, pengelola sepertiga. Harga Anda jual di pasar itu hak Anda. Yang kita bagi adalah harga di kebun kurma. Anda tidak mau, yakinlah pelan tapi pasti merangkak bagikan kura-kura, NTB akan dipenuhi oleh hutan kurma. Kurma Anda tidak akan jualan nanti. Anda jual 10, buat dolah jual 9. Anda jual 9, buat dolah jual 8. Ya. Sampai nyunsep nanti Anda. Segera bergabung, deadline terbatas. Lahan terbaik terbatas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.